Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rika. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu Lisa. Ibu Lisa sendiri bagaimana kabarnya Bu Lisa? Baik Bu, Alhamdulillah. Baik Bu Rika, kehadiran saya di sini untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang mungkin nanti akan Ibu lakukan bersama Pak Arif Widodo ya. Iya Bu. Nah, maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu lakukan kepada Pak Arif Widodo. Nah, apa Ibu sudah siap melaksanakan coaching hari ini Bu? Insya Allah saya siap Bu. Baiklah, sebelum memulai proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan kepada Ibu Rika yang nantinya akan melaksanakan coaching bersama Pak Arif Widodo. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan rubrik penilaiannya, Bu ya. Nah, poin-poin yang akan saya amati nanti, Bu. Nah, yang pertama, apakah Ibu sudah melakukan percakapan dengan Anu Tirta atau tidak? Seperti yang kita ketahui bahwa Anu Tirta itu memuat tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, selanjutnya, apakah Ibu sudah memuat prinsip-prinsip coaching, yaitu membentuk kemitraan, menggali potensi coaching dengan kreatif, dan juga memaksimalkan potensi tersebut. Nah, selanjutnya kompetensi inti yang akan Ibu perhatikan, yaitu apakah sudah memenuhi presence atau kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, yang terakhir, ketika Ibu mengajukan pertanyaan berbobot, itu perlu mendengarkan dengan rasa, yaitu menerima, memberikan pertanyaan terbuka, dan juga merangkum serta memberikan apresiasi. Nah, baik Ibu, apakah sudah jelas dengan rubrik yang sudah saya sampaikan barusan? Insya Allah jelas Ibu. Baik Bu, selanjutnya izinkan saya bertanya Bu ya. Iya. Nah, yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu Bu ya, yang pertama mampu mendengarkan coach dengan baik, kemudian mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar saya bisa lebih dalam lagi menggali masalah yang diceritakan coach. Kemudian yang ketiga, memberikan kehadiran penuh terhadap coach. Ya. Ya Bu, dari hal yang sudah Ibu sampaikan barusan, nah yang dari hal yang Ibu kembangkan, bagian mana yang ingin Ibu nanti saya observasi? Yang inginnya saya Ibu mengobservasi itu di bagian mengembangkan pertanyaan berbobot Bu. Iya, berarti fokus pada memberikan pertanyaan berbobot Bu ya. Iya. Nah, seperti indikator ketercapaian dari tujuan yang Ibu kembangkan tadi, apa yang ingin Ibu kembangkan lagi? Membuat pertanyaan berbobot Ibu. Ya. Jadi saya ingin Ibu bisa menilai kemampuan saya dalam mengolah pertanyaan tersebut sehingga saya bisa menggali lebih dalam lagi permasalahan yang dihadapi coach. Oh iya, begitu ya. Terima kasih ya Bu, sudah menjabarkan dengan baik. Silahkan melaksanakan coaching dengan Bapak Arif Widodo. Nanti setelah coaching kita akan bertemu lagi dan berbincang sejenak tentang hasil dari coaching yang Ibu lakukan bersama Pak Arif Widodo. Terima kasih Bu. Iya Bu, terima kasih juga. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Bu Rika. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang Bu. Ya, kemarin Bapak ada WA saya ya, katanya mau ngobrol gitu. Kalau boleh tahu itu apa? Mau ngobrolin apa ya Pak? Iya Bu, jadi kemarin saya pengen nyampaikan di WA tapi kayaknya bakal panjang Bu. Jadi bisa kesempatan dengan Ibu hari ini. Saya pengen curhat Bu ya. Jadi ada siswa saya di sekolah itu dibanding yang lainnya tuh dia lebih suka ribut gitu, kemudian sering bercanda di jam-jam saat saya lagi menjelaskan, kemudian suka ngobrol juga Bu sama temennya, padahal temennya ini sebenarnya nggak pengen dipancing ngobrol juga, jadi malah akhirnya jadi ribut Bu, jadi kurang fokus dalam pembelajaran. Jadi suka jahil gitu ya Pak ya, suka ngajakin temennya ngobrol juga ya. Jadi tujuan Bapak kita ngobrol ini buat apa ya Pak ya? Apa ya? Jadi harapan saya setelah kita ngobrol ini Bu ya, saya pengen dapat solusi Bu. Kira-kira bagaimana supaya anak tadi itu bisa lebih tertib, bisa lebih fokus dalam pembelajaran.
Mungkin seperti itu, Bu. Oh iya, betul. Jadi mau anaknya tuh lebih tertib lagi gitu ya. Iya, Bu, betul. Sekarang saya mau tanya Pak, idealnya anak yang fokus dan tertib itu menurut Pak Arif sendiri bagaimana ya Pak? Eh, Kalau menurut saya, anak yang tertib itu ya ketika dalam pembelajaran benar-benar bisa mengikuti dengan baik, Bu ya. Jadi ketika di pembelajaran apa, kondisi apa itu bisa mengikuti dengan baik. Kemudian fokus juga, Bu, dalam pembelajaran. Jadi tidak malah mengganggu temannya itu. Jadi malah justru kalau ada temannya yang bisa saling menegur gitu, memperhatikan. Jadi ya bisa menangkap pelajaran dengan baik. Akhirnya hasil belajar juga baik efeknya itu. Ya, mengikuti pembelajaran dengan baik gitu iya. Pak ya. Oke, betul sekali. Kira-kira Pak, kalau untuk saat ini anak tersebut berada di tingkat level ketertiban yang berapa ya Pak ya? Kalau menurut saya anak itu masih di level 3 atau 4 mungkin, Bu ya. Masih di level 3 atau 4 3 ya. atau 4. Untuk kedepannya dari Pak Arif sendiri, kira-kira ingin merencanakan seperti apa ya Pak ya untuk perubahan anak tersebut? Kalau saya kan sebelum-sebelumnya itu sudah sering menegur, Bu ya, tapi kayaknya efeknya kurang terasa. Anaknya juga masih seperti itu aja. Rencana saya tuh sebenarnya pengen mendiskusikan dengan orang tua, Bu. Jadi saya pengen panggil orang tuanya, saya sampaikan perilaku anak tersebut ke orang tuanya ya. Siapa tahu nanti di rumah atau di saat anak ini dengan orang tuanya bisa disampaikan. Jadi tidak hanya saya, Bu, di sekolah, saya juga berusaha juga menyampaikan, anaknya juga, orang tuanya juga bisa menyampaikan juga. Jadi berkolaborasi juga ya Pak ya betul. sama orang tuanya. Iya. Nanti misalnya sudah rencananya itu terlaksana, harapannya Bapak anak itu mampu berada di level ketertiban keberapa ya Pak? Iya. Harapan saya setelah ada komunikasi dengan orang tua, bekerjasama dengan orang tua, ya setidaknya bisa di level 6 atau 7 mungkin, Bu ya. Iya, Karena jadi udah ada peningkatan ya Pak ya. Ada peningkatan dalam perilaku anaknya. Iya, dalam berprosesnya juga ya. Di dalam kita merencanakan segala sesuatu itu kan ya Pak, ada yang berjalan mulus, kemudian ada juga tantangan-tantangannya ya kan Pak. Misalnya nih Bapak mendapatkan tantangan di saat pelaksanaannya nanti, saat berkolaborasi dengan orang tuanya, itu kira-kira bagaimana Bapak mengatasinya Pak? Iya, baik. Kalau untuk tantangan tersebut, saya mencoba, jika memang saya kesulitan berkomunikasi dengan orang tuanya, mungkin dalam sisi bahasa kurang menguasai bahasa daerah mungkin, Bu ya, saya mencoba meminta bantuan rekan guru saya juga, Bu, untuk mencoba menyampaikan maksud saya, mungkin kalau jika orang tuanya masih belum paham, termasuk mungkin guru BK juga. Dan jika memang dari pihak orang tua juga sulit hadir, ya saya coba usahakan untuk mungkin kunjungan ke rumahnya langsung, Bu ya, untuk menyampaikan langsung ke orang tuanya, mungkin itu, Bu. Iya. Rencana Bapak sudah bagus sekali ya Pak ya. Jadi Bapak pengen berkolaborasi dengan orang tua juga, serta Bapak juga nanti ingin berkolaborasi dengan rekan guru ya Pak ya. Misalnya orang tuanya susah untuk dihubungi atau datang ke sekolah, Bapak juga akan melakukan home visit gitu ya Pak ya. Betul. Ya. Saya rasa itu juga sudah luar biasa sekali rencananya, karena kalau memang tidak bisa mendatangi sekolah, kita yang jemput bola gitu ya Pak. Kira-kira nih Pak, dalam melaksanakan rencana ini, Bapak butuh dukungan dari siapa saja Pak? Iya, tadi ketika ingin membuat surat, mungkin, Bu ya, surat panggilan, saya mungkin berkoordinasi dengan kesiswaan, mungkin juga ke bimbingan guru BK juga, mungkin meminta pendapat baiknya seperti apa komunikasi dengan orang tua, mungkin karena guru BK sudah ahli ya, Bu ya, dan kesiswaan juga. Kemudian tentunya minta saran dari kepala sekolah juga, Bu. Jadi koordinasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan rekan sejawat, ya, termasuk kesiswaan tadi, Bu. Iya. Untuk waktunya deh Pak, kira-kira butuh berapa lama waktu agar Bapak itu mengetahui bahwa ada perubahan di anak tersebut Pak? Iya. Dan rencana saya pengen memanggil orang tua ini kemungkinan besok, Bu ya. Jadi besok minta bantuan dari kesiswaan atau TU, mungkin membuat surat. Jadi ketika rencana saya pengen saya panggil di hari Jumat ya. Jadi
setelah itu mungkin masih saya pantau lagi Bu ya. Jadi harapan saya dalam kurun waktu seminggu saya pengen melihat perubahan perilakunya juga Bu. Jadi apakah sudah ada kemajuan, apakah hasil koordinasi dengan orang tua tadi berjalan dengan baik. Iya, jadi Bapak memantaunya dalam waktu seminggu gitu ya Iya. Pak ya. Kira-kira cukup Pak waktunya segitu? Mudah-mudahan cukup Bu. Kalau Oke. memang masih belum terlihat ya Kita nanti kita tambah coba lagi, cari Pak, solusi ya. lain lagi Bu ya. Oke. Gini Pak, saya ini sebenarnya masih banyak yang pengen dibicarakan juga, diobrolkan sama Bapak, tapi kan karena keterbatasan waktu kita juga ya Pak ya, kita tidak bisa berlama-lama. Jadi kira-kira selama kita melakukan bincang-bincang ini, apa yang Bapak rasakan Pak? Iya Bu, jadi terus terang saya merasa lega Bu ya, jadi sudah dibantu berdiskusi, pertama mencurahkan pendapat saya, dan saya baru terpikir juga ini solusi-solusi, kemudian tantangan juga tadi, oh iya baru terpikir mungkin nanti akan lebih berfokus lagi mendiskusikan atau kolaborasi dengan guru-guru juga supaya hasil perbincangan dengan orang tua ini bisa lebih maksimal, jadi berdampak ke muridnya tadi Bu. Iya. Kira-kira kalau 1 minggu ke depan kita ketemu lagi nih Pak, saya pengen tahu anak tersebut tuh gimana perubahannya, boleh Pak? Ya silakan Bu, boleh Bu. Nanti bisa Kita janjian lagi ya Pak. Bisa saya WA nanti Bu ya kalau misalkan Ibu tidak sibuk nanti. Iya, jadi saya pengen tahu nih, habis Bapak melaksanakan rencana aksinya, bagaimana kan perubahan anak tersebut gitu kan. Jadi biar kita lihat perubahannya gitu ya Pak ya, boleh. Saya juga pengen diskusi lagi mungkin kalau ada mungkin ada perkembangan. Cukup itu aja dulu ya Pak ya. Kita coaching kita hari ini gitu ya. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih Bapak sudah bersedia untuk bercerita sama saya, mempercayakan kegalauannya gitu kan. Saya juga terima kasih banyak Bu Rika ya, sudah mau mendengarkan saya dan alhamdulillah dapat solusinya Bu. Jadi saya akan mencoba besok Bu ya. Iya. Saya praktikkan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam Bu Rika. Selamat siang Bu. Iya, selamat siang Bu Lisa. Iya, bagaimana Bu keadaannya sekarang? Alhamdulillah sehat. Iya, baik Bu. Tadi kita sudah melaksanakan coaching Bu ya. Ibu melaksanakan coaching dengan Pak Arief Widodo dan saya lihat sudah berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan Ibu terkait dengan coaching Ibu tadi. Bagaimana perasaan Ibu sendiri setelah melaksanakan coaching itu tadi? Saya merasa lebih baik ya Bu ya daripada praktek coaching saya sebelumnya gitu. Setelah saya mendapatkan penguatan-penguatan dari Ibu tadi pada sesi pra-observasi tadi Bu. Iya, baik Bu. Nah, apa yang membuat Ibu bisa menilai demikian? Iya, saat melaksanakan coaching tadi, saya lebih mampu mengolah pertanyaan yang berbobot Bu daripada kemarin gitu kan pada saat praktek coaching itu. Iya. Begini Bu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Iya boleh Bu, silakan. Iya. Nah, terkait dengan hasil pengamatan saya untuk coaching Ibu tadi, yang pertama percakapannya sudah sesuai dengan alur kita Bu. Yang kedua, Ibu juga sudah menanyakan tujuannya, mengarahkan untuk mengidentifikasi masalah, merencanakan aksi, memancing juga coach untuk berkomitmen, dan juga sudah memenuhi prinsip dari coaching, yaitu dengan fokus, mendengarkan aktif juga. Nah, selanjutnya, setelah saya mengamati tadi pada saat Ibu Rika melaksanakan coaching, ternyata pelaksanaan coachingnya jauh lebih bagus, lebih baik Bu ya, dan melebihi standar yang tadinya kita rujuk. Iya. Nah, bagaimana pendapat Ibu setelah mendengar ini? Saya senang sekali Bu, karena ternyata pada pelaksanaannya saya mampu lebih baik. Namun demikian, saya juga melihat ada beberapa hal yang mungkin bisa dikembangkan kembali Bu ya. Misalnya tadi pada saat Ibu berbicara dengan coach, mungkin bisa lebih hadir secara penuh ya, atau presence kepada mendengarkan apa yang menjadi permasalahan dari si coach. Bagaimana Bu pendapat Ibu nih? Iya Bu, saya akan lebih menghadirkan lagi secara penuh saat saya melakukan coaching bersama coach.
Kira-kira nih Bu, setelah pelaksanaan coaching tadi Ibu bersama Pak Arif Widodo, apa nih kompetensi yang mungkin bisa Ibu kembangkan lagi? Saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh tadi ya Bu ya, agar bisa memperbaikinya lagi. Kemudian saya akan berlatih biar mampu menguasai kompetensi tersebut Bu. Iya, luar biasa Bu nih untuk coaching hari ini luar biasa. Semoga apa yang diinginkan oleh Ibu ini bisa terlaksana dengan baik Bu ya. Mungkin itu saja Bu yang bisa saya sampaikan terkait dengan observasi coaching Ibu tadi. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi Bu ya dengan kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan. Ya, amin. Terima kasih ya Bu ya Ya, atas sama-sama waktunya. Bu.